Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Rahmanda, siswa Pekmen di kelas Time Series Analysis. Untuk final project di kelas Time Series Analysis ini, saya mengambil judul tentang peningkatan produktivitas pada industri garment, insight dari data Time Series Modeling. Jadi tujuan dari penelitian ini atau tujuan dari proyek ini yang pertama memahami pola dan tren produktivitas antar pekerja di industri garment menggunakan data time series, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas. Selanjutnya, membangun model peramalan untuk memprediksi produktivitas di masa depan dan memberikan wawasan praktis atau insight untuk menetapkan target produksi yang realistis dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk dataset yang saya gunakan pada tugas akhir ini, saya menggunakan dataset dari penelitian Al Irman et al. Tentang Productivity Prediction of Garment Employees yang didapat dari UCI Machine Learning Repository, di mana dataset ini terdiri dari 1197 entry dengan 15 kolom, di mana ada satu kolom yaitu kolom work in progress yang memiliki nilai yang kosong. Nah, untuk itu saya melakukan pre-processing dengan mengubah kolom date menjadi tipe date time dan menjadikannya indeks. Kemudian mengisi nilai pada WIP itu dengan nol karena saya mengasumsikan bahwa ketika nol WIP-nya atau work in progress maka tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan. Selanjutnya juga ada beberapa hal seperti menghandle typo ya untuk kolom departemen sehingga tidak ada typo ataupun spasi yang dapat menyebabkan perbedaan nilai variabel di kolom tersebut. Selanjutnya saya melakukan eksplorasi data analisis. Yang pertama, saya memplot data actual productivity secara langsung. Nah, di sini dari rentan waktu dari tanggal 1 Januari 2015 hingga Maret 2015, di sini terlihat bahwa tidak ada tren yang cukup jelas baik itu tren menaik ataupun menurun karena nilai variabilitasnya yang sangat tinggi. Nah, untuk itu saya membuat grafik time series berdasarkan data harian. Di sini terlihat juga belum ada kenaikan atau penurunan secara signifikan karena mungkin datanya hanya sekitar 2,5 bulan. Namun di sini dapat kita lihat bahwa di awal itu cenderung produksinya tinggi, sedangkan di sekitar bulan Maret sudah ada penurunan. Tapi ini perlu ditinjau lebih lanjut. Kemudian saya distribusi dari data-data label actual productivity berdasarkan departemen, hari, dan juga quarter. Dari ketiga grafik ini dapat dilihat bahwa untuk semua kategori, tim mencapai produktivitas yang baik, mendekati atau melebihi rata-rata 0,8 dari data awal. Variabilitas yang lebih tinggi pada Sewing, Monday, dan kuarter 1 ataupun 5 menunjukkan bahwa faktor eksternal atau insentif lebih mempengaruhi kategori ini. Outlier muncul di setiap kategori, sedikit outlier terlihat pada data Sunday, quarter, dan juga Sewing. Hal ini dapat mungkin disebabkan oleh idle time atau variabel no of style change yang perlu dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, untuk grafik hubungan antara target dan aktual productivity, di sini dapat dilihat bahwa keseluruhan tim cenderung mencapai atau melebihi target utama. Target terutama pada nilai 0,7 hingga 0,8. Selanjutnya, pada berdasarkan matrik korelasi antara nilai actual productivity dengan variabel numerik yang lainnya yang ada pada dataset ini terlihat bahwa variabel no of style change ini memiliki korelasi negatif yang kuat. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perubahan gaya produk merupakan salah satu penghalang utama dari faktor produktivitas, sedangkan nilai insentif itu berpengaruh positif walaupun sangat kecil. Hal ini mungkin dapat menunjukkan insight bahwa potensi finansial itu dapat mempengaruhi pekerja dalam meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Mayoritas variabel memiliki korelasi dengan actual productivity di bawah 0,1, baik positif maupun negatif, menunjukkan bahwa hubungan linier tidak cukup menjelaskan variabel produktivitas. Untuk variabel no of jumlah pekerja dan overtime,
serta SMV ini memiliki korelasi positif kuat. Ini menunjukkan bahwa tim dengan lebih banyak pekerja cenderung bekerja lembur dan memiliki SMV lebih tinggi. Namun idle time dan off style change itu tidak berkorelasi ya, menunjukkan bahwa gangguan produksi tidak selalu terkait dengan perubahan gaya. Nah, selanjutnya saya membuat forecasting ya dengan beberapa pendekatan. Yang pertama dengan pendekatan baseline main method. Di sini bahwa terlihat bahwa dalam main method ini tidak dapat menangkap produksi harian ya, karena hanya menggunakan nilai rata-rata itu sekitar 0,74 sebagai prediksi. Nah, dari data ini terlihat bahwa nilai RMSE-nya dan MAE-nya sebesar 0,0516 dan MAE 0,037. Nah, untuk itu saya membangun model ARIMA. Model ARIMA di sini terlihat bahwa nilai RMSE-nya lebih kecil dan MAE lebih kecil dibandingkan metode baseline. Nah, tapi sebelum itu saya sudah melakukan uji stationary dengan menggunakan ADF. Saya melakukan setelah itu di sini datanya tadi dari proses ADF itu kurang stasioner ya awalnya. Kemudian saya melakukan differencing sekali. Kemudian datanya udah stasioner. Nah, di sini juga saya menggunakan stepwise method untuk mengetahui variabel-variabel ARIMA apa saja yang cocok untuk diterapkan untuk membangun model. Di sini terlihat saya mendapatkan bahwa model ARIMA dengan variabel parameter 212 itu cenderung responsif terhadap perubahan harian dibandingkan model baseline tentu saja ya, terlihat dari nilai RMSE-nya yang lebih kecil. Namun di sini terdapat beberapa fluktuasi ekstrim seperti pada tanggal 1 Maret data aktual mencapai puncak sekitar 0,74, tetapi prediksi ARIMA lebih rendah sedikit sekitar 0,72. Pada tanggal 2 Maret data aktualnya turun tajam ke 0,66, tetapi prediksi Harima hanya turun 0,70. Nah, untuk menangkap hal ini saya membangun metode dengan menggunakan metode Sarima. Nah, di sini dengan metode Sarima nilai RMSE-nya bisa lebih turun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa model Sarima lebih baik dibandingkan mode Arima sebelumnya. Nah, tapi walaupun mode Sarima ini tetap terbatas dalam menangkap fluktuasi ekstrim yang disebabkan oleh variabel eksternal seperti no of style change. Nah, untuk itu saya mencoba membangun menggunakan metode Propet. Di sini saya harapkan nilai RMSE-nya jauh lebih rendah, tapi ternyata tidak, malah jadi meningkat 0,5541 RMSE-nya dan MAE-nya meningkat jadi 0,1575. Terlihat bahwa model Propert tidak dapat menangkap perubahan tren walaupun sudah memanfaatkan regresor eksternal yang saya masukkan dari variabel matrik korelasi sebelumnya. Sehingga dari sini saya mengambil keputusan bahwa aktual productivity bervariasi berdasarkan hari, kuartal, dan departemen. Departemen finishing itu lebih rendah dibandingkan dengan sewing. Insentif finansial meningkatkan produktivitas, korelasi positif, kompleksitas tugas menurunkan produktivitas. Eh, Model ARIMA terbaik yaitu model ARIMA dengan variabel 212 memiliki performa terbaik dalam meramalkan variabel aktual productivity. Untuk rekomendasinya, yang pertama itu yang untuk kita dapat meningkatkan insentif finansial serta fokus pada departemen finishing. Untuk membangun model pada dataset ini yang paling cocok adalah ARIMA 212 untuk target yang lebih realistis. Nah, untuk eksperimen selanjutnya kita mungkin dapat digunakan data yang lebih panjang untuk pola musiman tahunan, kemudian tambahkan variabel tertentu, misalnya variabel dari kondisi mesin ataupun permintaan pasar. Mungkin dapat menggunakan eksplorasi model seperti machine learning, seperti LSTM ataupun random forest untuk pola-pola nonlinear. Eh Baik.
Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk referensi yang saya gunakan dari materi-materi Pacman dan penelitian dari Abdul Imran dan rekan-rekan tahun 2021. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.